Rizal adalah gambaran sempurna dari seorang pria yang berhasil. Usia 35 tahun, ia memiliki segalanya yang diinginkan. Banyak orang rumah mewah, dengan desain modern yang megah, mobil sport yang mengkilap, dan pelayan pribadi yang siap memenuhi segala kebutuhannya. Ia tidak pernah merasa kekurangan, bahkan dalam satu hari biasa. Ia bisa menghabiskan lebih dari banyak orang dalam satu bulan. Di luar penampilannya yang tampak sempurna, Rizal adalah seorang yang sangat perhitungan, bahkan bisa dibilang pelit. Dalam kehidupannya, Rizal tidak pernah merasa perlu membantu orang lain. Baginya, hidup adalah soal siapa yang bekerja keras dan siapa yang tidak. Ia selalu berprinsip bahwa kesuksesan hanya untuk mereka yang mampu berjuang tanpa mengandalkan orang lain. Ia melihat orang yang meminta bantuan sebagai orang yang malas dan tidak tahu cara berusaha. Ia tidak pernah mengerti mengapa ada orang yang dengan mudah meminta pertolongan. Suatu sore setelah seharian bekerja keras di kantor, Rizal duduk di ruang tamu megahnya, menikmati secangkir kopi hangat sambil melihat pemandangan dari jendela besar yang menghadap ke kota. Begitu tenang, namun suasana tersebut tiba-tiba terganggu oleh suara dering telepon genggamnya. Di layar ponsel, tampak nama Dika, adiknya yang tinggal jauh di luar kota. "Dika, ada apa?" tanya Rizal setelah mengangkat telepon. "Bang, ayah sedang sakit parah. Kami sudah membawa ayah ke rumah sakit, tetapi biaya pengobatannya sangat mahal. Tolong bang, bantu kami. Ayah butuh obat-obatan yang tidak terjangkau." Suara Dika terdengar penuh kekhawatiran. Rizal yang mendengar kabar itu tidak terkejut, namun rasa enggan untuk membantu langsung muncul dalam benaknya. "Dika, coba cari pinjaman atau bantuan dari keluarga lain. Aku sedang sibuk dengan urusan bisnis yang tidak bisa ditinggalkan," jawab Rizal dengan suara datar, berusaha mengalihkan pembicaraan. Dika terdiam. Rizal merasa sedikit bersalah, tetapi rasa itu segera hilang begitu ia kembali fokus pada laporan bisnis yang harus diselesaikan. Dalam pikirannya, hidupnya sudah cukup rumit dengan berbagai proyek besar yang harus dikelola. Ayah mereka sudah tua dan selama ini tidak pernah memberi masalah besar. Rizal merasa masalah ini adalah urusan Dika untuk diselesaikan. Setelah menutup telepon, Rizal kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi entah mengapa ada sesuatu yang mengganjal. Suara dalam dirinya berkata, "Apa benar ini yang harus dilakukan?" Namun, ia menepisnya begitu saja. Dika bisa mengurus semuanya tanpa bantuan Rizal. Bagaimanapun, Rizal percaya bahwa hidup adalah tentang mandiri, dan orang yang benar-benar berusaha tidak akan meminta bantuan orang lain. Minggu demi minggu berlalu dan kehidupan Rizal terus berjalan seperti biasa. Bisnisnya semakin berkembang pesat. Ia meraih kesuksesan yang lebih besar, mendapatkan lebih banyak klien besar, dan memperluas jaringan bisnisnya ke berbagai kota besar. Rumahnya semakin besar, mobilnya semakin mahal, dan ia menikmati status sosial yang membuatnya merasa superior dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Meskipun segala kemewahan itu ia nikmati, ada perasaan yang semakin menyesakkan dadanya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Namun semakin lama semakin jelas. 1 bulan setelah percakapan dengan Dika, kabar duka datang. Ayah mereka meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Rizal merasa terkejut tetapi tidak merasa terlalu terpengaruh. Ia tidak merasa harus menangisi kehilangan itu, karena baginya itu adalah bagian dari takdir. Rizal kembali merasa bahwa dunia ini tidak perlu terlalu dipikirkan. Semua hal, baik atau buruk, pasti akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun di luar kesibukannya yang terus meningkat, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa sangat janggal. Dika, adiknya, menghubunginya lagi untuk meminta bantuan dalam pemakaman. "Bang, kami butuh uang untuk biaya pemakaman dan lain-lain. Ayah sudah pergi, dan kami tidak bisa menangani ini sendirian," kata Dika. Kali ini dengan nada yang sangat memelas. Rizal yang menerima telepon itu tidak merasa terganggu. Dengan cepat dia memberikan jawaban yang sangat terencana. "Dika, aku benar-benar tidak bisa membantu. Aku sedang sangat sibuk, cobalah untuk mencari cara lain. Aku hanya bisa memberi sedikit bantuan secara moral, tapi untuk dana aku tidak bisa." Suasana di kedua ujung telepon menjadi hening. Dika tidak bisa lagi berkata apa-apa. Ia merasa kecewa dan putus asa. Namun ia tahu bahwa Rizal memang selalu begitu. Pikirannya sudah tertutup rapat, dan ia tidak akan pernah membantu jika itu mengurangi kenyamanan hidupnya. Rizal pun merasa tidak ada yang salah.
Baginya setiap orang harus mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri. Ia tidak pernah merasa ada yang perlu diperbaiki dalam hidupnya. Tetapi setiap malam, ketika ia berbaring di tempat tidur mewahnya, rasa gelisah yang tidak bisa ia abaikan terus menghantuinya. Kenapa ia merasa ada yang salah? Tapi ia tidak mampu menemukan jawabannya. Keadaan Rizal mulai berubah seiring berjalannya waktu. Suatu pagi yang cerah, ia duduk di ruang kerjanya yang besar, menatap layar komputer dengan wajah serius. Berita buruk datang bertubi-tubi. Proyek properti besar yang ia kelola tiba-tiba terhenti karena krisis ekonomi yang melanda. Banyak klien besar yang membatalkan kerja sama mereka, dan Rizal mulai kehilangan kepercayaan diri. Ini adalah pukulan besar pertama bagi bisnisnya yang semula berkembang pesat. Tak hanya itu, ia juga terjebak dalam masalah keuangan yang semakin rumit. Investasi-investasi yang sebelumnya menjanjikan keuntungan kini malah menjeratnya dalam utang yang semakin menumpuk. Rizal tidak bisa lagi tidur nyenyak, dan rasa cemas menghantui setiap langkahnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa karena sepertinya ia sudah kehabisan jalan untuk keluar. Hari-hari berlalu, dan keadaan Rizal semakin buruk. Bisnisnya terpuruk, utangnya semakin menumpuk, dan tidak ada solusi yang tampak. Hari-hari yang penuh dengan ketegangan dan cemas membuat tubuhnya mulai melemah. Rizal mulai merasa tidak berdaya, terjebak dalam dunia yang dulu ia bangun sendiri dengan penuh keangkuhan. Pada suatu malam yang penuh keheningan, Rizal terbangun di tengah malam dengan perasaan cemas yang sangat kuat. Ada suara yang terdengar jelas di telinganya, seolah datang dari dalam dirinya. Suara itu berbicara dengan tegas dan penuh amarah. Kamu telah menutup hati untuk orang lain. Sekarang kamu harus merasakan akibat dari keputusanmu. Rizal terbangun dengan tubuh gemetar. Ia merasa sangat lemah dan bingung. Namun ia tidak bisa menyangkal bahwa suara itu benar. Ia merasa semakin terpuruk, dan semakin lama semakin yakin bahwa segala yang terjadi padanya adalah akibat dari keputusan-keputusan buruknya. Rizal terbangun di tengah malam. Tubuhnya yang kurus terasa sangat lemah, dan pikirannya dipenuhi dengan kebingungannya yang mendalam. Tubuhnya tergeletak di atas kasur yang sudah usang, di sebuah gubuk sempit yang hanya bisa menampung satu orang. Ketika ia membuka matanya, ia merasa bingung melihat sekelilingnya. Semua yang dulu ia miliki, seperti rumah mewah, mobil sport, dan hidup penuh kenikmatan telah hilang begitu saja. Rizal mencoba bangkit dari tempat tidurnya yang tidak nyaman, namun tubuhnya terasa sangat berat. Kakinya yang lemah kesulitan untuk bergerak, dan ia merasakan kesakitan yang luar biasa di tubuhnya. Meskipun ia ingin berteriak atau meminta bantuan, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang peduli. Seluruh dunia seolah meninggalkannya, seperti yang ia rasakan saat ini. Ia tahu, ia telah terjebak dalam dunia yang ia bangun sendiri, dunia yang penuh keserakahan dan ketidakpedulian terhadap orang lain. Hari-hari sebelumnya terasa begitu gelap, seperti sebuah lubang yang semakin dalam. Keputusan-keputusan buruk yang ia buat, seperti menolak membantu keluarga, dan mereka yang membutuhkan, kini menghantuinya. Rasa bersalah yang semakin menumpuk di hatinya menjadi beban yang tak tertahankan. Mungkinkah ini adalah akibat dari semua perbuatannya? Rizal bertanya dalam hati. Setelah beberapa hari hidup menggelandang, Rizal terbangun di tengah malam dengan tubuh yang lebih lemah dari sebelumnya. Tubuhnya demam tinggi, dan rasa sakit di seluruh tubuhnya begitu nyata. Saat ia terbangun, ia merasakan sesuatu yang sangat mengganggu. Matanya yang semula tajam kini tampak kabur, dan pikirannya semakin kacau. Ia merasa kesulitan untuk bernapas dengan lega. Suara bising dari jalanan yang sebelumnya biasa ia dengar kini terasa semakin jauh, semakin tak berarti. Ia merasa dunia semakin menjauh darinya, dan segala kenikmatan hidup yang dulu ia banggakan kini terasa sangat jauh. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang terdengar asing namun begitu jelas di telinganya. Seperti sebuah bisikan halus yang datang dari dalam dirinya, suara itu mengingatkannya akan keputusan-keputusan yang ia buat selama ini. Kamu menutup pintu hatimu terhadap orang yang membutuhkan. Sekarang saatnya kamu merasakan akibat dari semua yang telah kamu lakukan, kata suara itu dengan tegas. Rizal merasa tubuhnya semakin lemas, tetapi bisikan itu terus bergema dalam pikirannya. Apakah ini yang disebut dengan karma? Rizal bertanya pada dirinya sendiri, tetapi tidak ada jawaban yang datang. Ia merasakan sebuah rasa sesal yang begitu dalam,
sebuah penyesalan yang tak bisa terucap. Saat ia memandang ke sekelilingnya, Rizal menyadari bahwa ia kini benar-benar sendirian. Tidak ada teman, tidak ada keluarga yang datang menolong, hanya kesepian yang menyelimutinya. Ia mengingat Dika, adiknya, yang dulu pernah meminta bantuannya. Ia teringat bagaimana ia dengan dingin menolak untuk memberikan bantuan kepada keluarga dan orang-orang yang membutuhkan. Dan kini saat ia merasakan keputusasaan yang mendalam, ia menyadari betapa sia-sianya semua itu. Semua harta yang ia kumpulkan selama ini, semua yang ia banggakan, akhirnya tidak berguna sama sekali. Rizal mencoba untuk bertahan, namun tubuhnya semakin melemah. Pada suatu malam yang kelam, ketika hujan deras turun dan suara petir menggelegar di luar, Rizal merasakan tubuhnya semakin sulit untuk bergerak. Ia terjatuh, lemah dan tak berdaya. Pandangannya mulai kabur, dan ia tahu bahwa waktunya semakin dekat. Waktu yang tidak terasa berlalu, dan Rizal terbangun dalam keadaan yang sangat berbeda. Suara-suara aneh yang datang dari dalam dirinya membuatnya terbangun dalam keadaan setengah sadar. Rizal mencoba untuk membuka mata, tetapi apa yang ia lihat sungguh berbeda. Sekitar tubuhnya terasa sangat sempit, dan ia merasa seolah-olah ruang ini terlalu kecil untuk menampungnya. Ia mencoba untuk bergerak, namun tidak bisa. Tubuhnya terasa berat dan terjepit. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya, kebingungannya semakin bertambah. Tak lama kemudian ia menyadari bahwa ia sedang berada di dalam kubur. Rasanya sangat sempit, dan udara sangat terbatas. Tubuhnya terjepit, seolah-olah ruang sempit ini tidak memberikan cukup ruang untuk bernapas. Itu adalah akhir dari semua yang telah ia perjuangkan. Akhir dari perjalanan hidupnya yang penuh dengan keserakahan dan ketidakpedulian terhadap orang lain. Kuburnya sempit, begitu sempit, seakan-akan alam semesta tidak memberikan ruang bagi orang yang selama ini hanya mengutamakan dirinya sendiri. Rizal berusaha untuk bergerak, tetapi ia tidak bisa. Suara gemuruh dari tanah yang menutupinya semakin keras, menambah ketakutannya. Ini adalah azab, pikir Rizal dengan perasaan ngeri yang mendalam. Ini adalah balasan untuk semua perbuatan burukku. Ketika Rizal menyadari bahwa ia telah kehilangan segala yang ia miliki, sebuah perasaan yang sangat menyesakan muncul. Semakin lama, rasa takut dan penyesalan itu semakin kuat. Ia ingin memohon ampun, ingin kembali memperbaiki semuanya, tetapi tidak ada waktu lagi. Semua yang ia miliki kini telah hilang, dan ia terjebak dalam kesendirian yang tidak ada habisnya. Meskipun Rizal akhirnya meninggal dalam keadaan penuh penyesalan, cerita tentang hidupnya tetap memberikan pelajaran berharga bagi banyak orang. Cerita ini mengingatkan kita bahwa, meskipun hidup penuh dengan kesuksesan, kekayaan, dan status sosial, jika kita menutup hati terhadap orang yang membutuhkan, kita tidak akan pernah merasa puas. Sebagaimana yang terjadi pada Rizal, hidup yang egois hanya akan berakhir dalam kesepian dan penyesalan yang mendalam. Kubur yang sempit adalah simbol dari hidup Rizal yang sempit, penuh dengan kekikiran dan ketidakpedulian terhadap sesama. Semua yang ia kumpulkan dengan kerja kerasnya, akhirnya tidak mampu menghapuskan kesalahan-kesalahan besar dalam hidupnya. Di akhir hidupnya, Rizal menyadari bahwa segala harta yang ia miliki tidak ada artinya jika ia tidak berbagi dengan sesama. Meskipun ia tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, pelajaran dari kehidupan Rizal adalah sebuah peringatan yang kuat. Hidup bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi tentang berbagi, membantu, dan peduli terhadap orang lain.